Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada hari Minggu kemarin, berbagai kegiatan dilangsungkan, diantaranya adalah Deklarasi Indonesia Bebas Sampah 2020 yang berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia. Di Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada hari Minggu 21 Februari kemarin, lebih dari 4.000 relawan dari 41 komunitas bersama-sama membersihkan jalan-jalan ibu kota dari sampah. Dalam kegiatan tersebut, para relawan memisahkan jenis sampah organik dan non-organik, kemudian ditimbang dan ditaruh di atas truk sampah. Tercatat, sebanyak 500 kg sampah organik dan 700 kg sampah non-organik telah dikumpulkan para relawan dari area Car Free Day Jakarta. Dalam kegiatan ini, salah satu komunitas membagikan tas jinjing untuk warga Jakarta. Tujuannya agar masyarakat dapat mengganti penggunaan plastik dengan tas jinjing yang lebih serbaguna. Ya, pada kegiatan yang berlangsung akhir pekan lalu terdapat ATM sampah yang juga turut hadir di tengah acara bertajuk Revolusi Mental Indonesia Bebas Sampah ini. Melalui ATM sampah, masyarakat dapat menukarkan 1 botol plastik bekas minuman dengan uang senilai Rp50. Para relawan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Kota, serta Kepala Staf Kepresidenan mendeklarasikan Indonesia yang bebas sampah pada tahun 2020. Kami tadi sampaikan, pertama plastik berbayar dilakukan di retail ya, toko-toko retail modern. Dan tadi saya sudah ketemu pada PDAP di Pasar Jaya ya, untuk setelah itu di pasar-pasar tradisional. Ya, karena plastik yang sekarang ini betul-betul ya akan membebani, merusak lingkungan sampai 500 sampai 1.000 tahun yang akan datang ya. Jadi Jakarta sudah gerakan itu. Dan saya sampaikan bahwa kalau dikasih harga murah, mereka menyembelihkan lagi, murah lagi. Maka harganya saya tawarkan 5.000 perak. Kalau mereka tidak mau, ya bawa tas sendiri dari rumah. Seorang pemuda bernama Edi Fajar Prasetyo mampu memberdayakan kaum ibu di wilayah Ciputat, Tangerang, Banten dalam mengolah limbah plastik menjadi bisnis yang menguntungkan. Ya, tak hanya menguntungkan, kegiatan ini juga mampu menjaga kelestarian lingkungan. Muda, ceria, kreatif, dan berjiwa sosial. Itulah yang menggambarkan sosok Edi Fajar Prasetyo. Pria berusia 23 tahun ini memberdayakan puluhan kaum ibu dengan berbagai latar belakang pekerjaan, seperti asisten rumah tangga, buruh, dan ibu rumah tangga di wilayah Ciputat, Tangerang dalam mengolah limbah plastik yang diberi nama Ekobisnis Indonesia atau EBI. Berawal dari keprihatinannya terhadap banyaknya permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, pada tahun 2013, Edi tergerak untuk terjun langsung ke masyarakat dan menawarkan solusi dengan memberikan pelatihan keterampilan terhadap kaum ibu untuk mengolah limbah plastik menjadi kerajinan tangan, seperti dompet, tas, dan karikatur wajah. Namun, niat baik Edi tak berjalan lancar dan sempat mendapat kendala, seperti penolakan dari masyarakat yang tak yakin bahwa bisnis yang ditawarkan Edi dapat berhasil. Banyak sekali permasalahan sosial yang sering kita lihat di lingkungan masyarakat. Lepas itu masalah lingkungan, sampah, masalah sosial, disparitas ekonomi, dan lain sebagainya. Akhirnya kita turun di situ mencoba memberikan alternatif solusi untuk mengurai permasalahan sosial yang ada. Kendala terbesar sebenarnya kita rasakan ketika pertama kali merintis, banyak sekali penolakan dari masyarakat dan mungkin sebagian dari mereka masih kurang appreciate. Meskipun demikian, kerja keras Edi bersama dengan teman kuliahnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah untuk meyakinkan kaum ibu berbuah manis. Dan kini dengan keuntungan ratusan hingga jutaan rupiah, Edi telah membantu ekonomi kaum ibu setempat. Melalui usaha yang didirikan oleh Edi, para kaum ibu dapat memperoleh tambahan penghasilan serta ilmu baru. Mereka juga merasa senang dapat bekerja sama dengan Edi serta dapat bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Ya ada kegiatannya kan, lumayan ada tambah-tambahan buat dapur. Hanya inginnya sih biar lebih maju lagi gitu, banyak pesanan gitu. Perubahannya positif sih, kita ada sedikit pemasukan kalau ada yang pesen. Terus perubahannya kita juga kenal tetangga, semakin akrab, mudah-mudahan makin maju, pesanan-pesanan makin banyak.
Edi berharap pelatihan ini dapat membuat masyarakat menjadi orang yang lebih kreatif dalam memandang dan memanfaatkan limbah plastik. Lydia Agustin, Vincenzo, DAI TV. Ya, lantas seperti apa Edi menanggapi Hari Bebas Sampah Nasional yang jatuh pada 21 Februari kemarin? Berikut liputannya. Sebagai upaya untuk mengurangi limbah plastik yang ada di Jakarta, Edi Fajar Prasetyo berkontribusi dalam memperpanjang usia pakai limbah plastik dengan mengolah limbah bungkus kopi menjadi beberapa produk kerajinan tangan seperti tas, dompet, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Edi juga memanfaatkan limbah plastik lainnya seperti bungkus makanan ringan sebagai salah satu bahan dasar membuat karikatur wajah. Karikatur ini dijual dengan harga ratusan ribu rupiah tergantung ukuran frame. Dalam usahanya, Edi dibantu oleh beberapa rekan kuliahnya dan kaum ibu di wilayah Ciputat, Tangerang, Banten. Pemuda kelahiran Jakarta 17 September 1992 ini sangat menghargai bumi dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, ia sangat mendukung berbagai program pemerintah terkait lingkungan. Salah satunya, Hari Bebas Sampah Nasional yang akan berlangsung pada 21 Februari 2016 mendatang. Edi mengatakan, untuk memperingati Hari Bebas Sampah Nasional, dirinya beserta para kaum ibu binaannya akan hadir untuk mengisi workshop dalam acara Tangsel Bicara Sampah di Bintaro Exchange pada 21 Februari 2016. Nah, saya rasa dengan momentum 21 ini, tahun 21 Februari, menjadi sarana yang baik buat kami, buat kita semua, baik itu dari latar belakang akademisi, pemerintahan, bisnis, dan komunitas untuk kita sama-sama bersatu padu, coba kumpul bareng, kira-kira ada satu bentuk alternatif gagasan apa yang bisa kita sama-sama eksekusi untuk bisa mengurangi dan meminimalisir dampak dari sampah itu sendiri. Dalam berpartisipasi mengurangi limbah plastik, Edi memilih menggunakan seni keterampilan karena baginya seni adalah elemen yang paling mudah diterima oleh masyarakat. Untuk itu, Edi berharap masyarakat dapat lebih peduli dengan limbah, khususnya limbah plastik yang sulit terurai oleh tanah. Sebenarnya banyak sekali alternatif pilihan untuk bisa mengolah sampah. Yang kami lihat dari segi seni sebenarnya bisa cukup masuk ke banyak elemen. Jadi kita lebih mudah untuk bisa mengajak ke masyarakat juga, pendekatan ke masyarakat pertama kali apa sih yang menjadi interest mereka, lalu seni yang saya rasa saat itu bisa masuk ke elemen masyarakat. Harapan saya sih sebenarnya berbagai masalah yang kompleks tentang sampah bisa kita urai kalau kita mau melakukan semuanya dari diri kita sendiri. Jadi mulainya dari 3M, mulai dari hal terkecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Lydia Agustin, Vincenzo, DAI TV. Ya, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo_tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan Selamat beraktivitas.